Di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Delta Tirai Gemilang. PT Delta Tirai Gemilang didirikan pada tahun 1998. Perusahaan ini beralamatkan di Karawang, Jawa Barat. Misi perusahaan adalah kualitas adalah hal yang utama. Kata-kata yang digunakan oleh pendiri Delta Tirai Gemilang untuk menggambarkan visinya bagi perusahaan. Kualitas unggul bahkan sekedar tujuan yang dicita-citakan sehubungan dengan produk, layanan, dan teknologi kita. Ini adalah sesuatu yang Delta Tirai Gemilang lakukan dalam aktivitas perusahaan. Komitmen Delta Tirai Gemilang terhadap perusahaan, terhadap kualitas adalah komitmen di seluruh dunia sampai berbagai nilai-nilai masyarakat, termasuk keinginan universal akan lingkungan yang sehat dan bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang di mana-mana. Misi lingkungan Delta Tirai Gemilang adalah untuk membantu memastikan lingkungan yang sehat bagi generasi sekarang dan masa depan. Dipercaya bahwa menurutnya yaitu kita semua dalam hal ini bersama-sama dan setiap bisnis memiliki peran dan tanggung jawab untuk dijunjung tinggi. Kemudian komitmen terhadap masyarakat yang lebih berkelanjutan ini terbukti dalam 3 tujuan utama misi perusahaan. 1. Bersikap harmonis dengan alam. 2. Nilai sumber daya alam. 3. Kurangi CO2 dan emisi signifikan lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Yang ketiga, adanya instruksi meliputi performance atau kinerja, information atau informasi, ekonomi, kontrol atau pengendalian, dan efisiensi. Berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada memperbarui sistem lama yang perlu diperbaiki. Karena sebelumnya ada beberapa sistem informasi yang masih tidak baik. Yang kedua, adanya instruksi karena dari atasan atau dari luar organisasi, misalnya aturan pemerintah. Dengan adanya pengembangan sistem dari yang lama ke yang baru, diharapkan terjadi peningkatan-peningkatan sistem yang baru antara lain dari performance atau kinerja, dari informasi, dari ekonomi, dari pengendalian, dan juga dari efisiensi. Dan alasan kenapa diperlukan pengembangan informasi yaitu karena adanya masalah yang timbul dari sistem lama untuk meraih kesempatan-kesempatan dalam berbagai hal, dan yang terakhir adanya instruksi dari pimpinan atau adanya aturan dari pemerintah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan sistem di perusahaan kami. Berikut penjelasan flowchart sistem lama dari perusahaan kami. Dalam sebuah sistem pasti terdapat kelebihan dan kekurangan, karena tidak ada sistem yang sempurna. Maka dari itu merupakan tugas kita bersama untuk melakukan perbaikan terhadap sistem agar lebih bekerja secara maksimal. Begitupun di perusahaan kami, pada sistem sebelumnya perusahaan ini memang sudah menerapkan sistem yang namanya sistem FIFO. Namun akhir-akhir ini muncul suatu masalah atau problem. Untuk problem yang sering terjadi, yang pertama adalah kapasitas produk semakin banyak mengendap, dikarenakan penjualan mengalami penurunan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua, kapasitas warehouse mulai tidak biasa menampung sebuah produk. Yang ketiga, pencarian produk atau order sulit, karena warehouse hanya berdasarkan tipe tirai. Dan yang keempat, pengambilan produk sulit karena kapasitas beberapa gudang dari perusahaan kami memang sudah penuh. Dan yang kelima, identifikasi produk sulit dikarenakan tidak ada yang namanya address di area gudang. Yang keenam, dengan permasalahan yang muncul di atas, dapat menyebabkan banyak memakan waktu dan beberapa terlambat untuk proses pengiriman. Dengan adanya permasalahan yang muncul, maka perlu diadakannya perbaikan sistem yang flowchart lama menjadi yang baru ke depannya agar dapat lebih efektif dan efisien. Pada sistem yang digunakan saat ini di perusahaan kami masih perlu adanya beberapa perbaikan, terutama terhadap metode product addressing. Karena dari problem yang tadi semakin penuh gudangnya, jadi memungkinkan untuk keterlambatannya untuk dikirim. Karena saat ini masih menggunakan metode buy produksi TED, maka penggolongan itu masih terlalu umum ya. Kami membutuhkan yang lebih detail, maka dari itu kami memutuskan untuk improvement sistem warehouse kami yang lama ke sistem warehouse yang baru. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi untuk perbaikan sistem perusahaan di perusahaan kami, ini ada
dua titik. Untuk titik yang pertama ialah di saat pengambilan identitas produk atau saat penyakenan. Jadi untuk yang sebelumnya itu pengambilan scan produk hanya by tanggal produksi dan tipe produk, maka untuk sistem yang baru ini sedikit lebih banyak. Jadi untuk produk kita ambil identitasnya, ada tipe produk, tanggal produksi, dan ukuran dan lain-lain. Dan untuk perbaikan yang kedua itu ada di area warehouse kami. Jadi untuk yang sebelumnya warehouse kami adalah umum, jadi ruangan biasa seperti itu. Nah, untuk perbaikan yang baru ini, warehouse kami buat ada addressingnya masing-masing. Jadi ada lot A, lot A1, lot A2, lot A3, dan untuk lot B itu ada lot B1, lot B2, lot B3 lah. Nanti ini untuk identitas produk masing-masing atau mungkin by ukuran, jadi kedepannya agar lebih mudah. Jadi untuk perbaikan sistem yang baru ini metode kerjanya ialah produk keluar dari proses produksi sebelum masuk ke gudang, kami identifikasi untuk produknya. Jadi kita ambil tadi identitas produknya, ada size, ada tipe produk, ada tanggal produksi seperti itu, dan nanti baru masuk ke gudang yang ditentukan. Nah, misalnya contohnya untuk produk ban mobil ukuran ring 15. Nah, setelah kita ambil identitasnya, nanti kita ban tersebut masuk ke khusus gudang ban mobil untuk lot A misalnya, untuk size tersebut. Jadi nanti pada saat operator ingin mencari size tertentu, tinggal lihat database dan langsung menuju ke lokasi yang ditentukan. Jadi kita harapkan untuk sistem yang baru ini lebih efektif, lebih efisien, dan memudahkan operator kami untuk mengakses untuk mengambil produk tersebut. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan dari makalah kelompok kami ini adalah setiap perusahaan, setiap pabrik pasti memiliki strateginya masing-masing, memiliki sistemnya masing-masing yang digunakan untuk apa? Untuk menunjang perusahaan tersebut agar lebih maju dan lebih berkembang di masa yang akan datang. Misalnya di pabrik PT Tail Gemilang ini, dia melakukan improvement yang dulunya memakai sistem yang masih tergolong umum seperti di warehouse. Di warehouse ini dia masih menggunakan metode by production date, diganti dengan metode yang lebih detail. Jadi operator lebih memudahkan untuk pengiriman alamatnya, di mana itu lebih detail dan lebih cepat, lebih efisien juga. Maka dari itu, improvement harus terus dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut bisa survive di masa yang akan datang dan lebih berkembang dan lebih maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kritik dari saudara, dari pembaca, dari pendengar akan kami perbaiki untuk kelompok kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.